Hallelujah.
Lagi-lagi Tuhan mengokohkan panggilan rencana panggilan yang luar biasa. Rencana ajaib dari kami Tuhan terwujud dalam kepada kami Tuhan. Sering sebentar dengan orang isi hati keinginanmu Tuhan. Banyak dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Dalam Bapak-bapak Ibu. Shalom. Apa ya? Sepertinya belum ada yang belum pernah saya kenal. Bapak Pendeta mana? Dari bisa. Pendeta Jebua. Oh, Pendeta Jebua. Iya. Oh, Bapak yang pernah mengusik bareng Pak Jai Bukan. Banyak. Ya walaupun tidak bisa lengkap apa yang penting di dalam Tuhan kita. Yes. Haleluya. Ya. Sebenarnya kita semua adalah orang-orang yang sudah dipercaya Tuhan dan orang-orang yang sangat spesial bagi Tuhan. Amin. Yes. Ya. Sampai Tuhan Yesus berkata kita dihormati Bapa. Saya baca sebentar dalam Yohanes 12 ayat 26. Sebenarnya ini topik cuma ini pembukaan bahwa kita semua basically yang harus kita sangat dihormati Bapa. Yes. Yohanes 12 ayat 26 berkata, barang siapa melayani aku, dia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, dia akan dihormati Bapa. Ya, Bapa itu pemilik semua otoritas, mencipta segala sesuatu. Ya, dan dia memang menciptakan manusia segambar dengan dia. Dia memang sudah menciptakan kita adalah gambaran dia, segambar dengan dia. Jadi ya memang dosa sudah sangat merusak ya, sehingga manusia sudah banyak yang samar gitu, termasuk diantaranya sekalipun kita para pendeta. Ya sudah pun terkadang kita tidak bisa lagi mendalami, memahami sedemikian rencana Tuhan yang semula menciptakan kita. Betul-betul segambar dengan dia. Puji Tuhannya dalam Roma 8 dikatakan bahwa melalui Kristus kita akan dipulihkan sampai kita menjadi segambar dengan Kristus, sehingga Kristus menjadi yang sulung dan kita menjadi saudara-saudara. Ya, jadi it's amazing ya, luar biasa sebenarnya. Ya, luar biasa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Terlalu indah, terlalu hebat, terlalu dalam. Ya, jadi Paulus berkata walaupun tidak mungkin bisa kita pahami betapa dalamnya, tapi kiranya iluminasi atau pencerahan dari Roh Kudus terus bekerja bagi kita, sehingga kita semakin bisa menyadari betapa saudaraku luar biasanya saudaraku yang direncanakan Tuhan, dan betapa indahnya perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ya, jadi dikatakan di sini ini ada satu perkataan di mana Bapa menghormati. Ya, dan itu dikatakan hanya untuk yang melayani dia loh. Jadi saya katakan tadi basically sebenarnya kita ini tiada tandingan loh. Kita ini adalah manusia yang tiada tandingan sebenarnya. Karena Bapa menghormati kita atas sambutan kita kepada panggilannya untuk melayani dia. Bapa berkata untuk menghormati. Ya, jadi kalau Bapa saja menghormati, saya pikir tidak mungkin lah saudaraku dalam perjalanan di dunia ini Tuhan tidak membackup kita. Ya, Maurice dulu berkata, surga membackup. Ya, surga mendukung. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Nah, jadi cuman saya tulis sedikit tadi bahwa mengapa kita harus tadi kita sudah basically kita sudah luar biasa. Tapi sebagai manusia, mengapa kita harus terus memperlengkapi diri di dalam Tuhan? Karena masalah yang kita hadapi masalah manusia di dunia ini, ya. Dan masalah manusia itu sangat complicated, sangat komplit, sangat rumit. Ya, dalam pelayanan itu adalah sesuatu yang complicated, sangat banyak segi. Ya, mana peperangan rohani, mana benteng-benteng pribadi manusia, pilihan dan kehendak bebas manusia, ya kan? Ya, saya sering berpikir Tuhan sendiri pun yang langsung menghandle Judas Iskariot, bukan rasul loh yang menggembalakan itu Judas Iskariot,
Bukan orang hebat, bukan Reinhard Bonnke, bukan Maurice Cerullo, bukan Billy Graham. Ya, tapi Tuhan Sang Pencipta sendiri. Jadi ada milik manusia ini sebenarnya ditempatkan Tuhan ini luar biasa, tetapi ini sangat potensi untuk disalahgunakan, yaitu kehendak bebas, hak memilih. Ya. Dan kita menangani orang-orang seperti itu di zaman kita ini. Belum lagi sekarang 2 Timotius 3 berkata, hari-hari terakhir adalah hari-hari yang sukar. Kesukaran terjadi di alam, kesukaran terjadi di pemerintahan, kesukaran terjadi di alam roh, kesukaran juga terjadi di perekonomian. Jadi makanya saya katakan tadi complicated yang kita hadapi sebagai ambasador-ambasador Tuhan, sebagai duta-dutanya Tuhan, sebagai anaknya Tuhan. Ya, ini yang membuat kita harus terus lebih lagi memperlengkapi diri di dalam Tuhan. Ya, lebih lagi mendapatkan tuntunan dan petunjuk yang clear dari Tuhan untuk kita bisa berdiri dan menyatakan kemenangan dari Tuhan. Amin. Amin. Ya, yang kita hadapi enggak yang biasa-biasa, saudaraku. Ya, hal ini kerangkali ini menjadi beban saya. Kami 17 tahun di Pontianak melayani dan saya adalah seorang pembicara di Persatuan Hamba-Hamba Tuhan di sana. Ya, dan itu sudah lama. Kami memang punya beban tersendiri buat para hamba-hamba Tuhan, kami suami istri. Ya, baik secara pertemuan juga secara pribadi. Kami selalu berbagi, selalu bagi hati, selalu share gitu untuk para hamba-hamba Tuhan. Karena saya menyadari ini orang-orang istimewa. Sebab para utusan Tuhan ini sebenarnya yang paling istimewa di antara semua manusia. Tidak ada kata Bapa menghormati kecuali kepada para pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Amin, saudara. Amin. Tetapi pada faktanya, saya melihat pada faktanya, saudaraku, ya, itu yang menjadi beban saya. Saya sudah tulis buku saya ya. Mungkin buku saya sudah sampai kepada saudara. Dan diminta lagi, oh ya oke. Saya diminta lagi nih untuk dibawa katanya 10 lagi ke Dairi. Wow. Oleh pendeta Nasution. Nah, jadi saya sedang beli lagi karena saya sebagai penulis pun saya harus membeli. Hanya untuk penulis 30%. Karena itu kan bukan hak saya lagi. Jadi saya beli lagi. Kalau sudah datang nanti saya bagikan saudaraku ya. Jadi saudara dalam perjalanan para pelayan-pelayan, para hamba-hamba Tuhan, saudaraku, ada banyak tidak sebagaimana yang dituliskan oleh firman gitu loh. Tidak benar-benar menang, tidak benar-benar mengalahkan kuasa dunia ini. Saudaraku, banyak saudaraku terbentur dan oke, masalah ataupun terbentur itu is okay, itu adalah normal. Bahkan saudara tahu saya agak sedikit mandek mengikuti, bahkan ketika saudara pertemuan di tempat kami di Luis, saya tidak bisa hadir, kami tidak bisa hadir. Nah pada waktu itu, saudaraku, bapak suami saya, Bapak Gembala, Pak Pendeta Sinalahi, saudaraku mengalami masalah. Kemudian dicek di Siloam, ternyata ada penyakit pembengkakan jantung, ada ginjal dan ada gejala gula. Tapi yang namanya Tuhan kita itu kan ajaib ya. Perkara masalah besar sebenarnya itu cuma mau membuktikan Tuhan lebih besar. Makanya dari Alkitab dikatakan maha tinggi, maha kuasa. Di dunia ini ada kuasa, tapi ada yang maha kuasa. Itu Tuhan kita. Amin. Amin. Dan secara ajaib, mujizat itu mujizat yang ajaib. Makanya setelah itu akhirnya periksa kedua dari hasil lab di Siloam dengan di Prodia itu sudah memang menyatakan seperti itu. Tapi periksa kedua kami ada kedua berantai. Periksa kali kedua hilang sama sekali. Kemudian bagi nama Tuhan. Setelah itu anak kami yang paling tua, ya kami sudah tiba-tiba pulang dari Riau katanya sakit. Lalu kami bawa ke Siloam, ya hasil check up di Siloam di lab saudaraku dikatakan ini ada kemungkinan kanker. Lalu kami bawa saudaraku MRI di Murni Teguh. Dan pada waktu itu memang Dr. Johnson kalau sudah tahu spesialis kanker, dia berkata ini ada kemungkinan kanker karena tiba-tiba HB anak kami 7 dari 12. Itu sangat jadi dokternya pun sangat menakutkan. Lagi-lagi kita tahu siapa Tuhan kita. Kita tahu siapa yang kita percaya. Amin. Dan kita yakin bahwa yang kita percaya sanggup menolong kita. Amin. Kami lakukan doa
saya buat doa berantai, tekadkan sampai akhir Februari ini pasti menang, saudaraku. Lalu sudah dikatakan ini akan masuk dan kemungkinan besar dikatakan karena kanker ini mungkin kanker serviks, mungkin kanker di rahim dikatakan ini kemungkinan akan diangkat besar. Makanya waktu itu saya sempat umumkan di grup kami akan ke Penang. Ya, kami harus berangkat ke Penang segera dan sudah dikonfirmasi di rumah sakit Penang. Tapi dengan berdoa itu semakin jatuh tuntunan Tuhan. Percaya saja. Walaupun di dunia ada kuasa, tapi aku mah kuasa. Aku lebih tinggi karena aku mah tinggi. Kami berdoa, saudaraku. Kemudian ketika itu saudaraku, seorang dokter yang ada dokter dari Siloam bilang, tolong temui dokter senior yang ini. Coba tanya. Lalu kami pergi ke situ. Oke, berdoa aja ya Bu. Saya coba operasi besok. Ya, ini memang dikatakan ini cancer, tapi saya akan operasi besok. Coba Ibu adakan doa. Ya, saya berdoa semalaman, kami berdoa semalaman. Ya, besoknya masuk ruang operasi, saudara. Ketika di operasi itu keajaiban terjadi loh. Itu yang dikatakan cancer HB7 tiba-tiba hanya cuma miom. Dan tuntas diangkat. Dan dokter ada di situ, dokter yang membuat apa? Namanya saya tidak tahu. Ini ada alat yang canggih dikatakan sudah ada bisa membuat segera memperbaiki bekas operasi di dalam. Ya, cara ajaib loh, ajaib sekali. Ya, saudaraku, artinya bukan berarti kita sebagai hamba Tuhan dalam melayani tidak ada pertempuran. Bukan berarti tidak ada masalah, saudara. Ya, tapi kita, saudaraku, pasti melihat pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita pasti melihat dan puji Tuhan, anak kami sudah disembuhkan Tuhan. Makanya saya sudah bisa hadir karena memang saya rindu bersama-sama dengan kita semua. Amin, saudara. Amin. Ya, nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang seperti yang saya katakan tadi, ya, kita sangat berharga dan kita sebenarnya diperlengkapi Tuhan. Cuman kita perlu memang menambahkan lagi pemahaman, pengertian, dan banyak hal yang dari Tuhan. Sehingga dalam fakta di lapangan kita bisa menunjukkan kemenangan dari Tuhan. Amin. Amin. Sehingga apapun yang situasi yang kita hadapi, kita bisa tunjukkan kemenangan itu. Nah, saudaraku, siapa yang mau mengubah dunia ini kalau bukan hamba-hamba Tuhan? Siapa yang mau membawa kemuliaan ke dunia ini? Saudara, malaikat tidak akan menginjil. Ya, Tuhan tidak akan memberitakan Injil. Saudara, ya, tapi kita diletakkan di dunia ini. Nah, saudaraku, saya tuliskan di sini, mengapa harus kita terus menambahin lebih lagi? Dan nanti saya akan bacakan. Karena masalah manusia itu complicated. Tidak cukup hanya sebagai Marta gitu loh. You know ya Marta ya. Marta, osio Marta. Ya, terkadang tanpa kita sadari kita bisa terbawa menjadi arus Marta. Ya, understand Marta. Sibuk. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau itu Maria dulu. Ya, di kaki Tuhan itu dulu. Dalam Mazmur 91 dikatakan, saudaraku, who dwells in the secret place of the high. Siapa yang tinggal di tempat rahasia Tuhan. Tempat rahasia Tuhan. Itu bahasa Inggris, nanti saya baca. Jadi bukan seperti Mazmur 91 bahasa Indonesia. Orang duduk dalam naungan, dalam lindungan yang maha tinggi, kan gitu ya. Tapi kalau di bahasa Inggris, in the secret place, di tempat rahasia. Kalau saya mau jelaskan ini, kayak ada ruang intelijen Tuhan buat hamba Tuhan sebenarnya. Amin. Dan Tuhan mau kita puas di ruang intelijen itu dulu. Sehingga kita membawa senjata-senjata dari ruang intelijennya Tuhan. Itu pasti luar biasa. Itu ditakuti dunia. Amin. Amin. Saya percaya saudara semua pasti mengalami. Saya sedikit, tentu saya tidak akan menceritakan pengalaman saudara. Saya pasti cerita pengalaman saya. Ketika tahun 2006 atau tahun 2007 saya menulis satu buku tentang kuasa darah Yesus yang ajaib di Pontianak, saudaraku. Ya, nyatalah bahwa bukan kita, bagian kita setuju aja. Tapi kalau kita dapat itu dari the secret place, dari ruang intelijen, ruang rahasianya Tuhan, kita dengar dari Tuhan, disertai urapan Tuhan, Tuhan akan memakai itu.
Ya, saya tulis buku itu saudaraku, dibawa ke keliling-keliling Kalimantan Barat. Ya, jadi Kalimantan Barat itu surga mengetahui apa yang kami lakukan di situ. Ya, nah saudaraku, waktu itu dibawa sama pelayan-pelayan sampailah ke daerah di luar Pontianak. Pada waktu itu di situ ada, kalau saudara tahu kan orang Dayak. Orang Dayak itu harimau yang tidur. Kalau dibangunkan itu gilanya tak ketulungan. Nah itu bisa lompat pakai daun pisang apa semua, mereka yang mau makan. Saya udah cerita ya, mau makan hati orang Madura, makan daging orang Madura campurin demi mereka lagi. Dan kami lah yang menangani kayak gitu. Karena tahun 94 kami ke sana, Kalbar itu masih gelap gulita secara rohani. Ya, sekarang sudah menuai lah orang-orang para pembatuan. Nah, saudaraku, waktu itu dibawa ke daerah buku saya itu, darah Yesus yang ajaib itu. Lalu dibawa, lalu ada orang yang kerasukan tariu, namanya tariu itu itulah induk yang dipanggil orang Dayak. Kalau tariu sudah dipanggil itu, dibunyikan tariu, langsung mereka kan dirasuk satu kampung dan rame-rame keluar. Makanya di Kalbar itu saudara kayaknya sudah tahu lah, polisi pun nggak berbuat banyak di sana. Kalau ada curanmor itu nggak akan diapa, karena polisi rame-rame jaga diri aja gitu. Ya itu kerjanya sana. Dan itu lebih bagus amankan diri gitu. Kapolres di sana sebelum baru kami datang juga cerita seperti itu. Ya kita lebih baik jaga diri kalau di Kalbar daripada kita dihantam. Lalu kalau kita ini mereka akan datang rame-rame dan mereka yang memotong-motong orang mereka. Karena efek daripada dipanggil tadi itu, penguasa kegelapan merasuk mereka semua, sehingga mereka tidak lagi melihat manusia. Orang Madura itu mereka nggak lihat lagi manusia. Ketika mereka bertemu orang Madura, mereka cuma lihat itu sapi. Jadi makanya diciumi di stok angkot mobil dari daerah, dicium, oh ini sapi, langsung dipenggal itu sama orang-orang Dayak itu. Sudah tahu kan gempatnya itu perang-perang dulu itu. Tahun 94, tahun 97 itu sampai di Indonesia, sampai luar negeri kan. Itu kami ada di situ. Nah, jadi dibawalah kepada tokoh tari itu buku itu. Lalu dia kerasukan dikatakan. Waktu dia kerasukan, saudara tahu enggak, yang membawa ini kan anak-anak belum tahu gimana menggunakan buku ini. Atau gimana gitu. Cuma dia percaya isinya. Lalu diletakkannya buku itu kepada tokoh tari itu. Diletakkan begini. Ya sama seperti bayang-bayang Petrus lah, sudah tahu kan. Ataupun baju-baju bekas yang dipakai Paulus. Karena keringat udah bau. Udah nggak dicuci. Tapi ada urapan. Dikenakan seperti ini. Katakan tiba-tiba tokoh tari itu ampun. Dan bertobat. Dan berdamaikan. Bukan kita loh. Dan Tuhan mau itu kita seperti itu. Amin. Tuhan mau udah nggak sabar. Banyaknya manusia ini di ambang pintu neraka. Tiap detik masuk ke neraka. Oke sekarang kayaknya nggak tiap detik, sepersekian detik. Terus menurut Tuhan mau kita merampas itu. Dan Tuhan mau mengurapi kita. Amin. Tuhan mau melimpahkan kuasanya kepada kita. Tetapi saudaraku, itu bukan milik pertama. Itu bukan milik pertama. Tidak kepada mata-mata. Kau menyebutkan dirimu kepada aku. Kau tidak tahu Maria sudah mengambil yang terbaik, yang tidak mungkin diambil daripada. Sebenarnya kita sebagai hamba-hambanya Tuhan ini, terutama kita saudaraku harus menjadi Maria. Musa berada di secret place of God. Dia berada 40 malam di dalam awan, di dalam hadirat, di secret place, di tempat rahasia. Sehingga dia bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Ibi Joshua yang bisa mengubah dunia walaupun umurnya tidak begitu banyak. Ibi Joshua sudah mengubah seluruh dunia ini, menunjukkan siapa Yesus. Muslim mau Illuminati, mau siapapun bertekuk lutut karena melihat kuasa Tuhan yang bekerja mengalir lewat hidup Ibi Joshua. Tapi dia punya hutan tersendiri. Dia menghabiskan waktunya di hutan berdoa. Maka waktu dia pergi ke ke Singapura, dia kan terlambat sedikit. Dan tim pelayan di Singapura kan mulai marah-marah karena dia terlambat. Kemudian setelah dia datang, dia ditanya, kenapa terlambat? Dia bilang, aku hanya akan datang jika aku sudah membawa yang pasti dari Tuhan. Untuk apa aku buru-buru datang, aku belum tanya Tuhan. Ya, saudaraku, sampai dia dapat
Dan saudara lihatlah videonya ketika beliau TV Joshua di Singapura. Dunia melihat siapa Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Kita punya potensi yang sama untuk itu. Tapi kerap kali tanpa kita sadari kita terkecolok mata. Kita sudah berubah. However, bagaimanapun tidak ada cara lain. Tidak ada metode lain. Karena kita sudah dipilih masalahnya. Kalau kita belum dipilih, ada orang jadi pendeta bukan karena dipilih, tapi karena sekolah pendeta, ya kan? Ada juga orang jadi pendeta bukan karena dipilih Tuhan, tapi karena menjadikan itu sebagai lowongan kerja. Karena dia pendeta hidupnya hampir lain lowongan kerja. Dan ada juga itu kan. Ada juga orang jadi pendeta selalu karena melamar ke sini tuh sana tolak situ adalah pendeta lah. Dan banyak kan. Tapi saya percaya kita semua ini adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Amin. Tapi semasa kita di kandungan Tuhan sudah menetapkan. Amin. Sudah. Tapi mari kita menjadi maksimal loh. Dalam apa yang telah Tuhan sediakan loh. Udah Tuhan sediakan. Yes. Amin. Sudah Tuhan sediakan. Belum, kita bukan mencari-cari. Enggak. Tuhan sudah sediakan Jehovah Jireh. Ya. Saudara. Jadi enggak cukup hanya mati. Ya. Enggak cukup juga saudaraku. Kita perlu apa? Tidak cukup hanya perkara soal gender. You know gender ya. Gender wanita, gender pria. Bentar ya. Saya tidak tahu ini saya salah atau enggak. Setelah kami ke Sumatera ini, Pak Pendeta, ada perbedaan dengan di Kalbar. Di Kalbar kan enggak terlalu dipersoalkan soal wanita atau pria. Ya pokoknya menyatakan kemuliaan Tuhan gitu. Tapi sepertinya di sini karena kita di sini memang raja ya. Raja di Boru, raja di Ula-Ula, anak di raja segala raja. Cuman rakyatnya enggak ada. Tuh lihat, kita semua raja loh. Di Sumatera Utara, Sumatera pada umumnya. Berlomba-lomba raja semua. Cuman rakyatnya enggak ada. Jadi ini repot dua. Raja tapi enggak ada rakyat. Nah, efek daripada raja-raja itu kali ya, saya tidak tahu ya. Kenapa begitu getol masalah gender di Sumatera? Soal masalah gender pria, gender wanita. Saya renungkan cerita. Kedatangan Sister Susan Lee, saya kira itu juga Tuhan mau menunjukkan, jangan kalian repot dengan gender. Ya. Karena saudaraku sesungguhnya, ya siapa yang terbuka, siapa yang lebih dalam dengan Tuhan. Nah, jadi nggak cukup masalah-masalah gender, karena saya lihat di Sumatera ini perkara gender itu merepotkan. Gitu. Jadi wanita ini pengalaman ya, faktanya karena saya punya Eda kandung. Dulu dia sebelum jadi seperti sekarang, dia sangat dipakai Tuhan. Beliau kenal sama Elisa. Tapi sekarang setelah masuk satu apa ya, mungkin satu pengajaran atau apa saya tidak tahu. Jadi baru sudah lahir hanya menjadi orang diam aja gitu, macam mangguk-mangguk aja gitu. Karena udah masuk topik gender. Jadi yang seharusnya bisa berbuat perkara besar, tapi karena begitu ditekankan soal gender, itu menjadi tidak siapa-siapa. Itu kalian tahu nanti bahaya pertanggungjawaban akhir zaman. Ya, kenapa? Karena masalah gender talentamu ditahan. Nah, itu kami diajari nanti kita. Siapa Tuhanmu? Apa tuh? Kan begitu jadinya kan. Ya, jadi nggak cukup soal masalah gender. Ya, nggak cukup juga soal masalah aturan-aturan kaku. Kalau itu dipakai Tuhan juga coba aturan kaku. Robert Liardon ketika dia berumur 8 tahun, dia dibawa Tuhan kan ke surga. 8 kali dia dibawa Tuhan ke surga. Robert Liardon. Dia bilang setelah dia sampai di surga, dia bilang, wow, rupanya di surga itu nggak ada yang kaku. Saya sampai di surga katanya, saya melihat hebatnya surga. Saya berguling-guling dari sini ke sana, dari sana ke sini. Wow, luar biasa, nggak ada batasnya. Terkadang aturan-aturan kaku itu juga menghalangi Tuhan bekerja. Contohnya saja lah murid-murid, orang-orang Yahudi itu kan. Kenapa murid-muridmu makan nggak pakai